Saudara-saudari remaja pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, kita panjatkan doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa yang makasih, terima kasih pertolongan-Mu, Engkau boleh menyatukan kami pada saat pagi hari ini dalam keadaan sehat dan selamat. Semuanya itu bukti pemberkatan Tuhan, bukti pertolongan Tuhan yang kami rasakan. Tuhan Yesus, saat ini bukalah mata pintu hati kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Terlebih bagi kami yang Engkau pilih untuk menyampaikan firman-Mu, ya Tuhan, urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga hanya kehendak-Mu lah yang akan terjadi untuk diri kami. Jalannya renungan saat pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai selesainya nanti, hanya kuserahkan di dalam satu nama Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 11 ayat 16-19, disambung Matius pasal 11 ayat 25-30, yang demikian firman Tuhan. Dengan apakah aku akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Disambung ayat yang ke-25 sampai ayat 30, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kemenangan. Sebab yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah saudara remaja pemuda firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengar firman Tuhan, bahkan mau melakukannya. Amin. Saudara remaja dan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adapun yang menjadi judul renungan saat pagi hari ini, karyanya melegakan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan manusia, di dalam hidup ini, banyak aturan-aturan, ada peraturan-peraturan, yang mana aturan-aturan itu harus kita taati dan kita lakukan. Ada aturan di rumah,
Ada aturan di sekolah, ada aturan di masyarakat, demikian juga aturan pemerintah. Contoh aturan di rumah adalah mentaati peraturan orang tua. Oke, memang anak-anak itu harus mentaati peraturan orang tua karena itu perintah Tuhan. Hukumnya yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan Allahmu kepadamu. Contoh yang kedua, aturan di sekolah. Sebagai anak pelajar, sebagai anak-anak kita harus disiplin waktu, disiplin mengerjakan PR, disiplin berseragam, dan lain-lain. Contoh yang ketiga, aturan pemerintah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di saat-saat ini bangsa-bangsa di seluruh dunia, khususnya bangsa Indonesia, sedang mengalami pandemi COVID-19. Oleh karena itu, marilah aturan-aturan pemerintah harus kita lakukan dan harus kita taati, seperti cuci tangan yang benar, memakai masker, demikian juga jaga jarak. Aturan-aturan kalau kita lakukan, kita taati, akan menghasilkan kebahagiaan, akan menghasilkan damai sejahtera. Terlebih aturan memakai masker, jaga jarak, cuci tangan yang benar itu kita akan membuahkan kesehatan. Demikian juga kita akan merasakan keselamatan. Saudara-saudari pemuda remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 11 ayat 16 sampai 19, disambung ayat 25 sampai 30. Ini adalah ada dua perumpamaan. Perumpamaan yang pertama adalah perumpamaan mengenai dalam orang-orang yang menolak untuk menari saat seruling dimainkan dan orang-orang yang menolak untuk menangis saat kidung duka dinyanyikan. Perumpamaan yang kedua adalah perumpamaan mengenai kok yang dipasang dan melegakan. Sekarang perumpamaan yang pertama mengenai orang-orang yang menolak menari saat seruling dimainkan dan orang-orang yang menolak untuk menangis saat kidung duka dinyanyikan. Ini adalah pemberontakan orang-orang yang tidak mau menerima ajaran, tidak mau menerima firman Tuhan, tidak mau menerima Yohanes, tidak mau menerima kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Saudara remaja yang dikasihi Tuhan, sosok Yohanes adalah tokoh Alkitab yang telah dipilih Allah untuk menjadi perintis jalan kedatangan Sang Mesias, kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Ia mewartakan pertobatan karena manusia sudah banyak menanggung dosa, sudah banyak melakukan kesalahan, maka dipilihlah Yohanes untuk membawa orang-orang supaya bertobat. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, itulah yang didengung-dengungkan oleh Yohanes Pembaptis. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak pulang makan seperti kita kalau sudah merasa lapar, pulang makan, minta kepada orang tuanya. Namun Yohanes tidak. Mereka setia untuk membuat manusia, membuat orang-orang itu supaya berbuat baik. Ya, setia di pinggir sungai Yarden untuk menanti orang-orang yang datang supaya bertobat dan minta dibaptis. Arti daripada bertobat adalah berbalik 180 derajat. Yang mana yang kemarin berbuat dosa, berbuat kesalahan yang besar, ketika bertobat berubah menjadi baik.
selalu mengikuti, mentaati perintah-perintah Tuhan. Bertobat, meninggalkan hidup lama menuju hidup baru. Hidup lama artinya hidup yang penuh dosa. Kembali berubah, menaati perintah-perintah Tuhan. Demikian juga anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis juga pernah mengingatkan kepada Raja Herodes, yang mana mereka mengambil istri saudaranya. Mereka malah dikecam, diejek, justru dipenjarakan. Tentunya Yohanes Pembaptis merasa kecewa karena atas pengorbanannya tidak diterima. Saudaraku, pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan mengenai kuil yang dipasang yang melegakan adalah perumpamaan yang kedua. Perumpamaan mengenai kuil yang dipasang yang melegakan antara lain tidak bukan adalah Tuhan Yesus sendiri yang rela datang ke dunia, menjelma menjadi manusia dan bersama-sama manusia, justru manusia yang hina sekalipun, ia rangkul, ia sayang, ia belik, ia kasihi. Ia rela merendahkan diri. Terbukti Yesus merendahkan diri ketika Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya. Tuhan saja mau datang membasuh kaki para muridnya. Inilah anak-anakku yang wajib kita teladani, kita contoh karya Yesus untuk kita manusia. Terlebih karya-karya yang melegakan hati kita semua adalah Yesus kesana kemari, kian kemari mengabarkan kabar kesukaan, memberi contoh. Ketika Yesus ketemu dengan orang yang lapar, mereka beri makan. Ketika Yesus ketemu orang yang haus, ia beri minum. Ketika bertemu saudara-saudara, manusia-manusia yang bersedih, dihibur. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang-orang sakit, orang buta, orang lumpuh, orang kerasukan setan, ia menyembuhkannya. Inilah bukti-bukti karya Yesus yang melegakan kita. Terlebih juga saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus melihat kita manusia jatuh dosa, karena banyak dosanya tentu kita tidak diselamatkan, kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Akhirnya Yesus rela dicambuk, rela diludahi, rela dipaku di kayu salib, tertuduh darahnya di bukit Golgota, rela ditombak. Akhirnya Yesus mengorbankan nyawanya demi kita manusia yang dosa. Akhirnya setelah pengorbanan itu, kita ditebus dosanya, kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Anugerah terbesar Tuhan Yesus bagi umat manusia adalah keselamatan. Kita bisa selamat karena anugerahnya. Yesus datang sebagai juru selamat, tentunya bukan untuk saudara-saudara remaja pemuda, untuk saya. Yesus datang ke dunia sebagai juru selamat untuk semua manusia yang ada di dunia ini. Namun banyak orang yang tidak tahu akan pertolongan Tuhan keselamatan itu. Mata hatinya tertutup oleh kegelapan, mata hatinya tertutup oleh iblis. Jadi kita anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita buka mata hati kita, yang mana kita harus jeli tahu mana ajaran yang salah, mana ajaran yang benar. Contoh-contoh teladan Tuhan ini harus kita lakukan. Contoh-contoh teladan ini harus kita taati. Oleh karena apa? Remaja, pemuda, gereja adalah generasi penerus gereja. Maka mari kita harus membuka, melakukan perintah-perintah Tuhan. Di dalam kita
bersama-sama bergaul harus waspada dan hati-hati, baik dalam sikap tingkah laku kita. Kita harus sopan, santun, berkenan di hadirat Tuhan. Akhirnya banyak orang-orang yang menilai, membaca, melihat kita. Kita harus mempunyai ciri khas bagi anak-anak Tuhan, ciri khas anak-anak Kristen, pemuda remaja Kristen yang benar dan yang baik. Akhirnya marilah kita bersama melakukan kehendak Tuhan. Kita contoh, kita teladan karya-karya yang melegakan. Kita akan mulai berkarya bekerja, melayani Tuhan bersama. Akhirnya karena kesanggupan, ketaatan kita akan perintah Tuhan, tambah hari, tambah banyak orang yang percaya pada Tuhan, tambah hari, tambah banyak orang yang bertobat. Berbahagialah bagi kita anak-anak Tuhan yang telah dipilih oleh Tuhan. Kita dimampukan untuk bersama-sama melayani sesama manusia atas teladan dan contoh yang telah diteladankan Tuhan Yesus akan kita lakukan bersama. Amin. Marilah kita bersama kembali menghadap Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami rasakan, firman-Mu yang telah kami dengar bersama-sama. Kiranya Tuhan tanamkan di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh melakukan teladan-teladan karya Tuhan yang telah Engkau berikan pada kami. Terlebih kami anak-anak-Mu Tuhan, pemuda, remaja, yang mana sebagai generasi penerus gereja ini, angkatlah anak-anak kami remaja pemuda untuk melayani-Mu, untuk bersama mengabarkan Injil seperti yang Tuhan telah perintahkan. Kita bisa mencontoh karya-Mu, pekerjaan-Mu Tuhan, yang banyak melegakan kita semua umat manusia. Akhirnya tambah hari, tambah banyak saudara-saudara kami yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, dan banyak orang yang mau bertobat. Semuanya itu kuserahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.